Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julia Putri dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang submapel dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Ike Eprianti. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu kasus-kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara terbagi menjadi dua, yaitu hak secara sosial dan hak secara individu. Hak secara sosial yaitu hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak secara individu yaitu hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, hak mendapatkan perlindungan. Pengklasifikasian hak terbagi menjadi tiga, yaitu aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Hak politik warga negara yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, dan membentuk partai politik. Yang kedua yaitu hak dalam bidang sosial budaya. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan, hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, dan hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu hak dalam bidang ekonomi, yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu patuh kepada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang keempat yaitu tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 3. Yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pertama yaitu kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, dan melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, dan membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan Indonesia, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, dan membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah mufakat, memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat yaitu hak kewajiban warga negara dalam menilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban warga negara
yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga yaitu pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Yang keempat, bela negara, pasal 27 ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kedelapan, pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Yang kesembilan itu kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 ayat 1. Yang ke-10 perekonomian nasional, pasal 33 ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir itu kesejahteraan sosial, pasal 34 ayat 1 sampai 4. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dalam praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Sila kedua, bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Sila ketiga, menjalin pertemanan dengan setiap orang. Sila keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan sila kelima yaitu bersikap hemat dan rajin menabung. Materi selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Yang pertama itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, sikap egois, rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari segi faktor eksternal, yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, dan penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pendidikan tidak merata. Alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, dan munculnya ketidakadilan hukum. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Melanggar aturan lalu lintas, putus sekolah, mengabaikan tugas piket kelas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga pergerak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penguasaan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang kedua yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Di lingkungan masyarakat, menghormati hak tetangga. Di lingkungan keluarga, mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, melerai teman yang sedang bertengkar. Dan di lingkungan bangsa dan negara, menaati peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan dari saya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.